kacamata, asal jangan hitam. Jadi boleh kacamata pink, kacamata biru terong, kacamata jingga, kacamata hijau tua, kacamata kuning pelangi, jingga biru. Demi Jokowi. Dan itu fotonya Dumatno itu. Ada di buku saya. Bayangkan, Bang. Artinya apa? UGM seharusnya membuat syarat itu berdasarkan saintifik. Kenapa sih dilarang kacamata itu? Karena memang ini ada titik-titik kunci muscle, ada gradasi warna yang perlu untuk identifikasi seseorang itu. Jadi makanya pantang dilarang menggunakan kacamata, apalagi di ijazah. Nah, foto ijazahnya Pak Jokowi berkacamata, ya sudah melanggar aturan itu. Oleh karena itu, ya kita kembali ke awal lagi. Ujungnya kembali ke awal. Tidak ada foto ijazah berkacamata, apalagi UGM. Jangankan UGM, foto di SIM saja nggak boleh kacamata. Foto di KTP nggak boleh berkacamata. Foto di paspor nggak boleh berkacamata. Itu bukan hanya sembarang larangan, itu memang saintifik. Di sekitar mata itu sangat dibutuhkan untuk identifikasi, makanya dilarang. Pertanyaannya sekarang, kenapa UGM Anda cuma melarang kacamata hitam saja? Kacamata kelabu, kacamata jingga nggak boleh ya gitu. Bahkan kacamata las, kacamata renang juga boleh. Masuk akal menurut Anda ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, sebenarnya ini gampang juga ya, selain kacamata itu, fotokopi ijazah berkacamata. Yang kedua, coba UGM punya nggak SK rektor UGM atau wakil rektor? Ya, SK rektor UGM, Profesor Teuku Jakub. Itu tentu ada. Tahun 1985 yang diklaim Pak Jokowi, dia melakukan KKN di Desa Ketoyan, Kabupaten Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, ya. Diklaim meskipun tidak ada saksi, cuma satu saksi, itu pun mengajukan diri yang diwawancarai oleh sebuah wawancara swasta, TV swasta, ya. Coba ada tidak dokumen UGM tahun 1985 yang ditandatangani oleh rektor UGM atau wakil rektor atau pembantu rektor pembantu rektor 1 bidang akademik yang menyatakan penyebaran mahasiswa KKN di kabupaten mana saja. Karena menurut sumber kami tahun 85 UGM tidak menyebarkan mahasiswanya di Kabupaten Boyolali. Kalau KKN-nya fiktif, ijazahnya foto ijazahnya berkacamata, skripsinya tanpa tanda tangan penguji skripsi, Times New Roman, tulisannya Times New Roman, dan diklaim oleh Dirtipidum itu produk dari handpress dan letterpress. Hei publik, ya itulah, jangan salahkan kami, apalagi di intimidasi, proses hukum, tersangka mana? Sidang mana? yang ngomong harus malah buron. Sementara Sylvester yang ngomong juga sembunyi sekarang. Bentar, Bang. Coba ditampilkan. Kenapa kami ragu kepada laboratorium forensik Polri? Coba yang di flash di saya. Ya, saya nggak mau personal. Ya, nggak seperti kubu Jokowi personal. Ini foto apa lagi? Nggak. Yang di flash di saya, Bang. Yang mana? Yang seperti apa? Ada nggak di flash di saya foto? 4 foto itu. 4 foto, oke. Kenapa saya ragu menyaksikan? Ya karena memang saya punya pengalaman dengan kepolisian, khususnya pada polisi-polisi bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang nomor 1. Tito Karnavian, Chris bobrok seperti Tito Karnavian. Ini sebelumnya yang nomor 1. Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Lazar, Christopher Harimandrianto. Ya memang mereka merekayasa kebiasaan kepolisian. Makanya Bang Rasman suruh Tito Karnavian melaporkan saya. Ini
Suruh, ayo bang. Lumayan dapat itu fee-nya itu ya kan. Nah ini itu mantan Kapolri pelaku rekayasa ini. Pak Prabowo Subianto, Tito Karnavian Krisnamurti, Muhammad Anwar Azhar, Christopher Hariman Rianto. Yang mereka pakai cuma ini, Red Shop sama Freemax. Coba, bagaimana saya bisa percaya hasil forensik Polri terkait ijazah Jokowi? Ini maksud terkait kasus Jessica Wongso, Kopi Sianida, mereka merekayasa. Makanya Bang Rasman suruh Krisnamurti, Tito Karnavian melaporkan saya. Pencemaran nama baik atau apa, terserah. Nah, Freemax di Red Shop, di sidang PK, dia bilang ini ahlinya ini menipu juga hakim. Metadata salah ketik. Metadata itu nggak diketik, tapi salah ketik. Metadata itu screenshot, tapi salah ketik. Ribuan frame hilang dari CCTV 17, 50 frame hilang dari video CCTV 7, 100 frame hilang dari video CCTV 9, dibilang semua salah ketik. Dan mereka cuma pakai ini, Red Shop. Tito Karnavian jadi apa? Jadi Kapolri. Dan dia sekarang menerima karmanya. Sekarang gelar perkara khusus kode etik. Menjelungkuhi Kompol Anggraini Putri. Sekarang etik berat. Dia sedang menuai karmanya. Oke. Tapi kita nggak fair kalau nggak ada orangnya. Jadi kita next. Biar tahu Pak Prabowo, ini akan saya kasih buku ini untuk Anda. Pak Prabowo Subianto, pelanggaran HAM, 20 tahun di penjara, divonis 8 tahun penjara. Kemana kalian, hai pengacara? Kemana kalian? Lanjut, berikutnya. Nah ini isinya semua buku saya. Semua ini saya terangkan semua. Saya terangkan ini. Ini soal kasus Jessica semua nih? Iya, saya akan serahkan langsung kepada Kompolnas, Komnas HAM, DPR, Prabowo Subianto. Siapa lagi? Yang intinya bahwa ada manipulasi CCTV. Iya, dikabur-kaburkan. Sehingga tercipta karangan, narasi rekayasa. Cuma pakai Freemax dan Red Soft. Makanya Luar biasa ya. Apa yang disampaikan oleh Bang Rismon Sianipar, penjelasannya luar biasa, secara terang, gamblang, mudah diterima, dan artinya beliau menyampaikan dengan jelas. Siapapun mudah mencerna ya tentang bagaimana beliau menguji, dan bahkan sudah dibuat buku oleh bersama Bang Rismon, ada Bang Roy Suryo, ada Dr. Tipa, bahkan sudah jadi buku teman-teman. Tentu ini sangat mantap. Dan yang luar biasanya, Bang Rismon, Mas Roy Suryo, Dr. Tipa, keberaniannya. Keberanian, tak ada rasa takut. Tentu ini perlu kita apresiasi. Dan kalaupun ada yang menolak apa yang beliau sampaikan, tentu dengan sains juga, dengan ilmu juga, dengan penelitian juga. Karena beliau juga melakukan itu dengan penelitian. Saya lihat dimanapun Bung Risman atau Bang Rismon berbicara, begitu mudah diterima. Atau bahasanya pun tidak susah gitu ya. Jadi teman-teman, perdebatan ini asik dan tentunya ada ilmu yang diambil, betapa perlunya uji forensik yang benar. Gitu teman-teman. Dan terhadap permasalahan-permasalahan tentu beliau yang tahu uji forensiknya. Yang saya suka dengan Bang Risman ini adalah keberaniannya menyampaikan kebenaran, keberaniannya untuk berusaha mendapatkan kebenaran, bukan dengan asal jiplak terima, tidak seperti itu. Tapi kemudian beliau meneliti, bersuara. Kemudian juga apa yang disampaikan adalah ilmu yang secara keahlian beliau. Dan beliau juga luar biasa, berani juga menantang ya. Mudah-mudahan Bang Rismon Sianipar
Mas Roy Suryo dan Dokter Tipa semuanya sehat. Tentunya nanti kita akan baca bukunya. Kita bersama-sama. Kalau ada yang merasa ragu, tentu diuji dengan sains juga, diuji dengan penelitian juga, diuji dengan ilmiah juga. Nah, seperti itu. Bukan dengan narasi. Salam perjuangan, tetap semangat. Bung Rismon, mudah-mudahan ilmunya semakin mantap, makin bagus, dan sukses selalu. Salam berkah untuk kita semua teman-teman. Saya bahagia melihat Bung Rismon berbicara. Assalamualaikum.